Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah ya tentang film Awita My Promise to Nakahito yang rilis pada tahun 2017 itu. Tapi sebelum ke situ, macam biasa lah, awak mau ngasih tahu sama kalian bahwa subscribe itu gratis. Kau pencet lah tulisan subscribe itu. Oke, kita lanjut ya. Di awal film, nampaklah kalian si Toru sedang baca apa? Baca hentai bah, macam kalian kan biawa. Aduh, kacau kali ah. Kok jadi cerita hentai pula kita. Back to the topic kita ya. Si Tori ini sedang baca hasil tes. Jangan kalian pikir itu hasil tes perawan. Itu hasil tes kesehatan yang memperlihatkan kondisi tubuhnya si Toru. Di rumah sakit, nampaklah si Toru ini sedang baca buku. Gak macam kalian ya kan, yang tiap hari baca bon hutang terus. Gak habis-habisnya, macam dosa kalian biawa. Didatanginya lah si Tori ini sama cewek cantik. Bergetar lah tangan si Tori ini dibuatnya. Nampak kali ah si Toru ini jomblo aku. Tahu kan kalian jomblo aku? Ya macam kalian inilah biawa. Di atas suatu gedung nampaklah si Toru ini. Mukanya sodi kali bah. Mau bunuh diri dia rupanya karena penyakit kankernya itulah. Namun gak sengaja lah dia, nampaklah tulisan iklan air minum dan dibacanya lah tulisan itu. Kemudian ada pula orang yang memanggilnya, kagetlah si Toru dibuatnya. Woi, Matsuka! Kita panggil dia ini si Ridwan aja ya. Si Ridwan ini teman SMA-nya si Toru. Dan dibawa lah si Toru ini ke tempat karaoke sama si Ridwan. Kok pula aku tengok si Toru ini, bukannya asik nyanyi malah curhat, biawa. Dinasehatinya lah si Toru ini sama si Ridwan. Baik pula aku tengok kau bang. Diambilnya pula lah habis si Toru. Jangan kalian pikir aneh-aneh, di settingnya lah habis Toru ini. Aplikasi hitung hutang, mak salah pula awak nih sebutnya. Gara-gara kalian lah biawa. Lunasilah hutang kalian. Maksud awak APK hitung mundur. Saat pergi pulang, dapatlah si Toru ini buku. Dibacanya lah buku itu. Macam pintar betul ku tengok si Toru ini ya kan. Gak macam kalian, hobi rebahan, cita-cita sukses. Mati aja lah kalian biawa. Macam paten kali ah aku tengok si Toru ini ya kan. Untuk kedua kalinya si Toru ini didatangi cewek cantik. Tapi kali ini bukan tangannya yang bergetar, tapi titik si Toru lah yang bergetar. Canda titit. Cewek ini datang karena mau ngambil buku yang dibacanya si Toru ini. Datanglah si Toru ini ya kan ke rumah mamanya. Dikasihlah duit si Toru ini sama mamanya. Tapi ditolaknya lah duit itu sama si Toru. Kalau kalian bukannya dikasih, malah kalian yang palak mama kalian ya kan. Emang apa sih gak boleh? Di rumah sakit jumpalah dua orang ini, yaitu si Ridwan sama si Toru. Dan si Ridwan ini menyarankan si Toru buat punya pacar. Marahlah si Toru ini ya kan. Tapi menurut aku betul lah kata si Ridwan ini ya kan. Sebelum mati enaknya ngetot dulu ya kan. Kemudian datanglah si cewek botak. Mana ada itu botak pak? Kau tengok aja lah nanti ya. Nah kan botak. Si botak ini menasehatilah si Toru. Kemudian diajaknya lah si botak ini sama si Toru ke sekolah ya kan. Karena si botak ini ingin merasakan suasana sekolah ya kan. Tapi tanpa disangka-sangka mesum juga dua orang ini bah. Ditulisnya lah kimochi di depan papan tulis. Enggak lah wah, mereka ini nulis kimochi gara-gara si abang Toru ini. Dia ini kepo lah tentang yang judul puisi kayak itu, yaitu singkatan dari kimochi. Kemudian diajaknya lah si botak ini ya kan ke rumah si Toru. Belajarlah masak mereka sama ibunya. Datanglah si Ridwan ini ya kan. Heran lah si Ridwan ini jumpa sama si botak ini ya kan. Biarpun dia ini botak, tapi dia ini pintar kali menulis puisi. Puisi yang awal tadi adalah buatannya. Bacot-bacot lah mereka di sana sambil ngomongin penyakitnya si Toru ini.
Saat pergi pulang, si Thor ini bacot tentang si Ridwan bahwa si Ridwan ini dulunya seorang anak band. Kemudian pergilah mereka ke pantai. Cakaplah si Botak ini ya kan tentang alasannya berhenti menulis puisi karena seluruh hidup si Botak ini sudah ditulisnya dalam puisi. Jadi otaknya itu udah kosong macam kalian kan biawa. Kemudian dibangunkanlah si Botak ini sama si Toro ya kan. Macam pulas betul ku tengok. Bangunlah woi Botak. Nggak sadar-sadar dibawanya lah si Botak ini ke rumah sakit. Jumpalah si Toro ini ya kan sama orang tuanya si Botak. Minta maaf lah si Toro. Besoknya datanglah si Toro ini ya kan. Cakaplah dia si Toro ini bahwa ia mencintai si Botak ini. Kemudian sisa waktu si Toro ini 14 hari. Nampaklah si Toro ini kesakitan. Mak, tolong mak. Baiklah saatnya waktu si Toro ini habis. Sampai dia ini melebihi batas waktunya. Di rumah sakit, mamanya si Botak ini gak sengaja membaca puisi si Botak ini ya kan. Malam-malam si Thor ini mengunjungi si Botak. Nekat kali bah aku tengok dia nih. Dia pun jumpa si Botak. Cakaplah bahwa si Thor ini ingin mewujudkan impian si Botak. Terharulah si Botak dibuatnya. Impian si Botak ini adalah ingin melihat matahari terbit. Kemudian dibawalah si Botak ini sama si Toru ya kan untuk melihat matahari terbit. Kemudian datanglah kue tes. Tahu kan kalian kue tes kata-kata lah. Yaitu bahwa semua itu ada waktunya. Terbit dengan harapan dan terbenam dengan kenangan. Setelah itu matilah si Botak ini ya kan. Sedih kali bah aku tengok si Toru ini. Di sisa akhir hidup si Toru, mintalah si Toru ini sama si Ridwan agar puisi si Botak itu dijadikan lagu. Saat buat lagu, sedihlah si Ridwan ini baca kata-kata puisi itu. Suatu hari di atas rumah sakit ya kan, jumpalah mereka berdua. Kemudian nyanyilah si Ridwan ini di depan si Toru ya kan. Lirik itu menceritakan tentang si Botak dan si Toru. Rupanya tanpa kalian sadari si Ridwan ini punya penyakit yang sama. Ya sama deh. Film pun berakhir. Ya udahlah ya. Aku cabut dulu ya Wak. Mau ngopi dulu aku. Bye bye.